kematian di Kalideres, berita teranyar mengabarkan bahwa yang meninggal belakangan adalah anak perempuan, yaitu Dian, yang memeluk gulingnya di samping jenazah ibunya. Sedangkan pemberitaan lainnya mengabarkan bahwa paman Dian, Budianto, yang sering menjual barang-barang di rumah. Untuk apakah? Nah, sebenarnya kalau dibilang untuk apakah sudah terjawab di prediksi saya yang dulu, karena faktor finansial dan faktor di mana mereka salah langkah dalam menjalani sebuah bisnis, pekerjaan dan kerjasama, yang pada akhirnya mereka mengalami keterpurukan finansial, ditambah lagi efek dari COVID-19 yang menyebabkan kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya mengalami pelemahan, dan itu berimbas kepada perekonomian keluarga mereka. Nah, kemudian juga ada kabar bahwa di ponselnya ada pesan-pesan negatif yang ditujukan sesama antar keluarga di rumah tersebut. Apakah itu hubungan Budianto paman dan hubungan Dian yang kurang harmonis dikarenakan adanya tekanan-tekanan mental sebab mereka tinggal di satu rumah bersamaan dengan jenazah orang tuanya. Pasti akan ada perasaan down, ditambah lagi tidak ada uang yang bisa membuat mereka untuk misalnya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya, yang membuat mereka pada akhirnya berpikir negatif thinking pada orang-orang yang ada di rumahnya. Tentunya ada rasa saling menyalahkan, mungkin seperti itu. Makanya di sini akan saya prediksi bagaimanakah hubungan Dian dan Budianto. Tapi sekali lagi saya ingatkan, berhubung saya tidak mendapatkan foto-foto mereka, saya hanya bisa mengakses energi dari rumah tersebut. Ya, mungkin nanti hasil prediksi saya mungkin agak-agak kurang sip, bisa jadi seperti itu ya, karena prediksinya dari rumah tersebut. Saya pojok dulu ya. Bagaimanakah perasaan Dian pada pamannya Budianto? Bagaimanakah perasaan Dian pada pamannya yang bernama Budianto? Ada simbol seseorang yang naik perahu. Jadi mereka ini sudah mengalami tantangan hidup, pergulatan hidup yang sangat berat, dan mereka berusaha untuk menjauhi atau menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Dan di sini Dian dan Budianto juga berusaha untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara yang ada, terutama perkara finansial tentunya ya. Selanjutnya, bagaimanakah hubungan Dian dan Budianto? Di sini ada lesan. Ada kemarahan juga di sini yang dirasa Dian kepada pamannya. Mengapa begitu? Karena di sini ada ketakutan, kekhawatiran, misteri yang sudah terjadi di dalam keluarga mereka. Ada was-was, ketakutan dan lain sebagainya, kepanikan juga dikarenakan apa ya? Mereka hidup serumah dengan jenazah, dan mereka juga merasakan bagaimana pahitnya kehidupan, terutama finansial, di mana bisa dikatakan mereka kesulitan keuangan untuk memberi kebutuhan hidup sehari-hari aja susah. Makanya barang-barang di rumah juga dijuali satu persatu ya. Ada kesulitan-kesulitan di sini. Selanjutnya, mengapa Dian memberi pesan negatif kepada pamannya? Ada simbol koin, di mana Dian ini juga sudah capek dalam hal keuangan. Bisa dikatakan dia sudah menjual hal apa yang ada di rumah. Yang dimaksud ini, dia ini adalah pamannya sudah menjual aset-aset di rumah. Selanjutnya, yang pada akhirnya terjadilah sebuah permasalahan di antara Dian dan pamannya Budi Gunawan, Budianto itu tadi ya. Jadi teman-teman, hubungan Dian dengan pamannya
bisa dikatakan kurang bagus. Tapi mereka berdua juga sudah bekerja sama untuk bisa menyelesaikan perkara di dalam rumahnya tersebut. Ketika perkara ini tidak terselesaikan, yang ada kemarahan dan kekecewaan di hatinya Dian terkait dengan kekhawatiran, kepanikan akan masa kehidupan yang akan dilaluinya. Dikarenakan kalau kita tinggal serumah dengan jenazah yang begitu mengenaskan, yang kematiannya begitu bisa dikatakan yang hidup tidak bisa berbuat banyak, pastilah ada perasaan down kejiwaan yang dirasakan oleh Dian. Di sini ada kekhawatiran, kepanikan, kegelisahan dan lain sebagainya. Apalagi dia melihat pamannya yang jual-jual barang itu ternyata juga tidak bisa menyelesaikan perkara, yang ada malah adanya perkara-perkara yang ada. Makanya di sini ada kekecewaan Dian kepada pamannya, dan mungkin juga ada amarah-amarah yang meletup-meletup kepada pamannya, terdorong dari apa yang sudah dilakukan pamannya. Kemudian perasaan pamannya kepada Dian bagaimana? Perasaan pamannya kepada Dian bagaimanakah? Ada simbol koin 9, kemapanan, kemandirian. Selanjutnya perasaan pamannya kepada Dian ada simbol bersulang. Perasaan pamannya kepada Dian ada simbol peperangan juga. Ada simbol semacam pertentangan, hambatan, tantangan yang dirasakan. Selanjutnya ada simbol tongkat awal. Jadi seperti ini teman-teman. Perasaan Budianto kepada Dian. Di sini ada simbol seseorang yang di belakangnya ada koin-koin 9. Sebenarnya di sini bisa diartikan semacam pencapaian materi, kemandirian dan lain sebagainya. Harusnya sesuatu yang bagus. Tapi di sini yang kita lihat kan adalah sesuatu yang negatif karena mereka pada akhirnya meninggal bersama. Saya lebih mengartikan kalau mamanya ini beranggapan Dian ini bukan sosok yang mandiri, bergantung kepada orang tua dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan pamannya menilai Dian ini bukan sosok yang mandiri. Dan di sini ada semacam hubungan yang kurang bagus, yang mungkin yang tadinya hubungan rumah tangga ini bagus antara ponakan dan paman, pada akhirnya karena hal-hal yang sudah terjadi, akhirnya ada semacam pertengkaran, hubungan yang kurang bagus di sini. Dan itu adalah mengawali sebuah masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Jadi seperti ini ya. Dian ada kekecewaan dengan pamannya karena pamannya sudah menjual aset-aset, dan pada akhirnya ada semacam ketidaksukaan Dian kepada pamannya. Demikian juga pamannya nggak mau disalahkan. Pamannya merasa Dian ini sebagai anak kurang mandiri, bergantung pada orang tua, dan itu membuat pamannya berjibaku atau pamannya berusaha gimana caranya bertahan hidup dengan menjual aset-aset yang ada. Karena hidup ini adalah harus ditaklukkan semacam itu. Berhubung pamannya sudah tua, Dian juga nggak bekerja, yang bisa dilakukan adalah menjual aset-aset yang ada. Ternyata aset-aset yang ada ini sudah terjual dan masih saja belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Yang pada akhirnya terjadilah simbol tongkat 9. Simbol tongkat 9 ya teman-teman. Yang artinya banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Yang pada akhirnya mereka tidak kuat lagi menahan beban penderitaan dan terjadilah keputusasaan.
Gimana nggak putus asa? Mereka berusaha untuk bertahan hidup sementara di rumah ada jenazah yang hidup serumah dengan mereka. Pasti kejiwaannya ada down dan lain sebagainya, panik dan kegelisahan yang terjadi di dalam diri mereka. Ketika seseorang dipenuhi perasaan gelisah, dipenuhi perasaan takut dan khawatir, akal sehatnya akan sulit untuk berpikir sehat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi baik Dian maupun pamannya Budianto masing-masing ada kekecewaan di sini. Untuk Dian merasa pamannya sudah menjual, untuk pamannya merasa Dian ini orang yang tidak mandiri. Seperti itu. Semoga saja arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amal ibadah mereka berdua, dan semoga perkara ini bisa segera kelar dan mereka tenang di alam.